Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Arif Zuandi. Saya merupakan mahasiswa dari IAIN Curup dengan Prodi Tadris Bahasa Indonesia 4A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran Bahasa Indonesia pada jenjang SMA, yang mana materi tersebut dengan KD atau kompetensi dasar, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Baiklah, langsung saja kita pada materinya, yaitu tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah suatu teks yang memaparkan cerita singkat yang menarik dan lucu, serta mengesankan karena isinya berupa kritik atau sindiran terhadap suatu kebijakan, layanan publik, perilaku penguasa, ataupun suatu fenomena atau kejadian. Struktur teks anekdot pada umumnya terdiri dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan yang terakhir, koda. Baiklah, langsung saja kita kepada struktur yang pertama, yaitu struktur teks anekdot, yaitu abstrak. Apa itu abstrak? Jadi, struktur anekdot yang pertama itu abstrak. Abstrak merupakan bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Pada bagian ini, biasanya menunjukkan hal unik yang akan ada dalam teks. Abstrak dapat disebut sebagai tahap pembukaan. Bagian ini bersifat opsional. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian teks anekdot yang menunjukkan awal kejadian, cerita, atau latar belakang suatu peristiwa terjadi. Biasanya, penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Bagian ini mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Pada bagian ini juga menjadi penyebab timbulnya krisis. Bagian orientasi berfungsi untuk membangun teks. Baiklah, struktur yang ketiga yaitu krisis. Komplikasi atau krisis merupakan bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang unik dan tidak biasa yang terjadi pada orang yang diceritakan. Krisis dimaknai sebagai saat terjadinya ketidakpuasan ataupun kejanggalan. Jadi, pada bagian ini berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Bagian ini juga dianggap sebagai inti dari peristiwa anekdot. Kita beranjak pada struktur berikutnya, yaitu yang keempat, reaksi. Reaksi adalah bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Reaksi itu berkenaan dengan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi dapat berupa sikap, mencela, ataupun menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga, dan juga mencengangkan. Reaksi dijadikan sebagai bagian yang memberikan penyelesaian suatu masalah, lengkap dengan menggunakan cara yang menarik dan berbeda dari biasanya. Baiklah, kita beralih ke struktur yang terakhir dari struktur teks anekdot, dan struktur yang terakhir tersebut adalah koda. Koda yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut yang menjelaskan simpulan tentang kejadian yang diceritakan oleh penulis. Koda sama dengan penutup, pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya berisi persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Keberadaan koda bersifat opsional, yaitu boleh ada ataupun tidak ada dalam suatu teks anekdot. Baiklah, sekarang kita menuju pada materi berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada apa saja tentang kaidah kebahasaan teks anekdot? Langsung saja kita kepada
Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat langsung. Teks anekdot banyak menggunakan kalimat langsung yang bervariasi dengan kalimat-kalimat tidak langsung. Kalimat-kalimat langsung merupakan petikan dari dialog para tokohnya, sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk penceritaan kembali dialog seorang tokoh. Baiklah, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata kiasan. Kata kiasan atau konotasi adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata ini dapat berupa ungkapan ataupun peribahasa. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat sindiran. Kalimat sindiran yang diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan, dan lawan kata ataupun antonim. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu konjungsi penjelas. Konjungsi penjelas atau penerang yaitu seperti bahwa. Hal ini karena berkaitan dengan penghubungan dialog dari kalimat langsung ke tidak langsung. Kaidah yang kelima yaitu kata kerja material. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. Hal ini terkait dengan tindakan tokoh dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu kata kerja material. Kata kerja material Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh seorang tokoh. Yang ketujuh yaitu konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab dan akibat. Seperti demikian, oleh, karena itu, maka, dan sehingga. Baiklah kita kepada kaidah kebahasaan yang ke-8 yaitu kalimat inferatif. Kalimat inferatif adalah kalimat yang bersifat atau memberi perintah atau dapat juga berupa peringatan serta larangan. Yang kesembilan yaitu kalimat seru. Kalimat seru biasanya ditandai dengan tanda seru yang bersifat untuk menegaskan atau sebagai ungkapan rasa seseorang. Dan yang terakhir atau kaidah kebahasaan teks anekdot yang terakhir yaitu konjungsi temporal. Konjungsi ini bermakna kronologis atau temporal, seperti akhirnya, selanjutnya, kemudian, dan lalu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Dari sekian materi dari saya yaitu tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.